Sumber nasihat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulihi bil huda wa dinil haqqi liyadhhirahu ala dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratil a'yunina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terutama dan yang paling utama, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah masih memberikan kita nafas, yang mana oleh Allah mau menggerakkan hati kita sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang berbahagia ini. Salawat berangkaikan salam mari bersama-sama kita hantarkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana jika bukan karena beliau maka kita tidak akan dapat merasakan nikmat iman pada saat ini. Tak lupa pula kepada al dan sahabat beliau, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam ketakziman saya yang terutama saya tujukan kepada almarhum Abu, Abi dan Abuya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Salam ketakziman saya tujukan kepada Abati selaku Raisul Ma'had Asasun Najah beserta Umi dan keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam ketakziman saya pula saya tujukan kepada seluruh Dewan Guru Dayah Asasun Najah yang telah membantu kami dalam proses belajar. Dan salam kebanggaan saya tujukan kepada seluruh teman-teman saya, baik yang seusia, lebih tua, bahkan lebih muda, yang masih bernaung di bawah panji Dayah Asasun Najah. Pada malam yang berbahagia ini, tangan takdir kembali membawa saya berdiri di hadapan hadirin dan hadirat sekalian untuk menyampaikan beberapa nasihat yang telah saya bubuhkan judul Ayyuhal walad, wahai anakku. Sidang talibin dan talibah yang dirahmati Allah, ini adalah beberapa nasihat Imam Ghazali kepada muridnya dalam mendidik jiwa, meluruskan niat, menerangi kegelapan hati, dan menunjukkan jalannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santriwan, santriwati, saya berdiri di sini bukan sebagai seorang guru ya. Saya berdiri di sini sebagai seorang teman yang mengingatkan temannya, teman yang menasihatkan temannya. Biar apa? Biar kita semua di sini jadi murid yang satu server sama muridnya Imam Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Jadi, kisah ini berawal dari seorang murid di masa lampau yang berguru kepada Imam Ghazali dalam kurun waktu yang begitu lama, sehingga ia telah memiliki ilmu yang begitu banyak dan memahami akhlak untuk mendidik jiwanya. Tiba suatu malam, sebuah pemikiran terbesit di benaknya. Aku telah banyak memiliki ilmu. Aku juga sudah menghabiskan masa yang panjang untuk belajar. Tapi aku juga harus tahu manakah di antara kesemuanya yang bermanfaat dan akan menjadi penyebab kebahagiaanku kelak di akhirat, dan
antara kesemuanya yang tidak aku perlukan sehingga dapat aku tinggalkan. Sebagaimana doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Beban pikiran itu menghantuinya sehingga ia perlu berkirim surat kepada Imam Ghazali untuk mendapatkan jawabannya sekaligus bertanya beberapa pertanyaan lainnya. Tak lupa ia meminta nasihat dan doa. Ia mengakhiri surat itu dengan sejumput harapan. Aku yakin semua jawaban atas pertanyaanku pastilah terdapat dalam kitab-kitab karanganmu, hai guru. Tetapi tujuanku menuliskan surat ini ialah agar engkau membuatkan sebuah buku saku yang bisa aku bawa kemana-mana dan bisa aku praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah. Imam Ghazali pun menuliskan risalah Ayyuhal Walad ini sebagai jawaban atas permintaan muridnya tersebut. Ia mengawalinya dengan berucap, sumber nasihat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau telah mendapatkan nasihat dari risalah yang turun kepada beliau, maka nasihatku yang mana lagi yang kau butuhkan? Ayyuhal walad, wahai anakku, semoga Allah memanjangkan umurmu dalam ketaatan dan semoga Allah mempertempuhkan bagimu jalan para kekasihnya. Apabila engkau masih belum mendapatkan nasihat tersebut, maka jawablah pertanyaanku ini. Apa yang kau lakukan di masa panjang belajarmu itu? Ayyuhal walad, wahai anakku, telah berapa banyak malam yang kau gunakan untuk menelaah ilmu pengetahuan? Apa motivasimu untuk itu? Jika niatmu selama ini adalah untuk mendapatkan dunia, meraih harta, berbangga di hadapan teman-temanmu, maka engkau telah celaka, benar-benar celaka. Dan jika tujuanmu adalah untuk menghidupkan syariat agama Nabi, menghilangkan hawa nafsu yang menguasai seluruh tubuhmu, maka engkau telah beruntung, bahkan benar-benar beruntung. Benarlah perkataan sebuah syair, saharullahi li ghairi wajhika dha'i wa buka'uhunna li ghairi faqrika batil, yang artinya bergadang selain mencari cintamu adalah sia-sia dan tangisan air mata selain kehilanganmu adalah percuma. Ayyuhal walad, wahai anakku, salah satu nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya ialah inna imra'an zahaba sa'atan min umrihi fi ghairi ma khuliqalah la jadirun an tatula alaihi hasratuh. Seseorang yang berlalu 1 jam dalam umurnya bukan untuk tujuan dia diciptakan, maka layaklah baginya penyesalan di hari kemudian. Hadis riwayat Ad-Dainuri. Dikisahkan bahwa setelah wafatnya Imam Al-Junaid, seseorang memimpikan dan menanyakan kabar beliau. Lalu Imam Al-Junaid menjawab dalam mimpi orang tersebut, sesungguhnya semua kata-kataku telah meluap, ilmu-ilmuku telah lenyap, yang tersisa hanyalah beberapa rakaat salat yang kudirikan di tengah malam yang gelap. Ayyuhal walad, wahai anakku, janganlah engkau menjadi orang yang rugi dalam amal ibadah, dan jangan pula engkau menjadi orang yang tak punya rahasia indah di dalam hatimu. Ketahuilah bahwa jika dengan ilmu saja ia takkan mampu menyelamatkan seseorang. Seumpama seseorang yang telah berguru ratusan tahun, seumpama seseorang yang telah menelaah beribu-ribu materi ilmiah, ia takkan bermanfaat selagi tidak diamalkan. Demikian pula dengan seseorang yang terkena penyakit panas misalnya, yang disebabkan oleh penyakit kuning. Obatnya itu sakanjabi, yaitu larutan cuka dan madu, ataupun kasyaf, yaitu air jerangan gandum. Ia tak akan sembuh selagi tidak meminum obatnya tersebut. Sebagaimana perkataan sebuah syair, meskipun
Walaupun engkau tuang 2000 liter arak sekalipun, engkau takkan mabuk selagi tidak meminumnya. Ayyuhal walad, wahai anakku, apa yang engkau dapatkan dari mempelajari ilmu kalam, khilafiyah, urud, nahwu, saraf selain penyanyian umur belaka? Sesungguhnya aku telah membaca kitab Injil yang di mana di dalamnya Nabi Isa telah bersabda, ketika seseorang diletakkan dalam keranda hingga dibawa ke alam kubur, Allah mempertanyakan kepadanya dengan 40 pertanyaan. Yang pertama di antaranya ialah, wahai hambaku, engkau telah membersihkan wajahmu yang menjadi pusat perhatian orang-orang. Tetapi sangat disayangkan, engkau tidak membersihkan hatimu. Padahal aku melihatmu di sana. Dan kenapa engkau melupakanku? Padahal engkau bergelimang dalam kenikmatanku. Apakah engkau ini tuli dan tak bisa mendengar? Sungguh wahai saudara-saudara sekalian, jika kamu tidak segera beramal soleh pada hari ini dan menyusuli ketertinggalanmu di masa lalu, maka engkau akan datang pada hari kiamat dan berkata, ya Allah, kembalikan kami kepada dunia, maka kami akan beramal soleh. Dan pada waktu itu kamu akan mendapatkan jawaban, dasar bodoh, bukankah dari sana kamu datang? Ayyuhal walad, wahai anakku, jika dengan ilmu saja dapat berguna tanpa perlu diamalkan, maka panggilan Allah di sepertiga malam, adakah di antara kalian yang ingin berdoa? Adakah di antara kalian yang meminta ampunan kepada Allah adalah hal yang sia-sia belaka? Sesungguhnya para sahabat pada suatu hari sedang memuji Abdullah bin Umar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, ni'mar rajulu walau kana yusalli bil lail. Dia adalah orang yang baik jika dia orang yang salat di waktu malam. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pidato saya ini ialah, memberi nasihat itu mudah, yang sulit itu menerimanya. Apalagi bagi seseorang yang telah dikuasai pahit, dan segala sesuatu yang dilarang akan terasa manis. Terutama bagi seseorang yang menuntut ilmu hanya sebagai formalitas saja. Yang dia utamakan adalah, yang dia prioritaskan hanyalah profesi dan prestasi dunia belaka. Dia menyangka bahwa ilmu tanpa perlu diamalkan dapat menyelamatkan seseorang. Dan ini adalah keyakinan para filsuf. Subhanallah. Dia tidak tahu bahwa ilmu tanpa diamalkan hanya akan menjadi lawan yang membebankannya di akhirat kelak. Makna ilmu adalah kamu tahu apa itu ibadah dan beramal. Kamu juga harus tahu beramal dan ibadah adalah mengerjakan segala sesuatu sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhir risalah tersebut Imam Ghazali berkata, wahai anakku, telah kutuliskan sebagian jawaban atas pertanyaan-pertanyaanmu, dan sebagian yang lainnya tidak dapat kuungkapkan dengan kata-kata ataupun tulisan. Kamu akan mengetahui jawabannya jika kamu telah sampai pada titik itu dan kamu mencobanya sendiri. Karena kenapa? Karena sebagian pertanyaanmu itu adalah hal yang berjenis rasa, dan semua yang berjenis rasa tidak akan dapat diungkapkan dengan kata-kata ataupun tulisan. Seperti manisnya rasa gula, pahitnya rasa jamu, engkau tidak akan mengetahui rasanya jika engkau tidak mencobanya sendiri. Wahai anakku, telah kutuliskan segala apa yang engkau minta. Jangan lupakan aku dalam doa-doa indahmu dan amalkan itu dalam hari-harimu. Mari kita angkat tangan untuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair wa a'annahum 'alaih wa wafiqna lil khair wa a'innahum 'alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu wa sallama ala habibi wa sallallahu wa sallama
wa habibil khalla Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah, ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah mempermudah orang membuat kebaikan, maka permudahkanlah kami berbuat kebaikan pula. Dan datangkan kepada kami kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa kami dan kesembronoan kami, dan tetapkan kami dalam iman-Mu, dan menangkan kami dalam menghadapi kaum yang kafir. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, semoga selalu Allah curahkan beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.